Alhamdulillah, ini adalah testimoni bahwa apa yang saya berikan kepada member saya adalah hal yang luar biasa. Jika kamu ingin merasakannya juga, silakan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Terima kasih ya teman-teman, karena alhamdulillah ketika saya membuat video ini, subscriber Pagar Kehidupan menyentuh angka 1 juta subscriber. Terima kasih teman-teman, tanpa adanya kalian semua, saya ini bukanlah apa-apa. Dan tanpa adanya kamu, diri kamu yang setia menonton video saya sampai detik ini, atau nggak sengaja baru nonton video ini, tanpa diri kamu, saya ini bukan apa-apa. Kita berdoa ya, semoga Pagar Kehidupan semakin dikenal banyak orang, dan semakin bisa membantu bangsa kita, terutama menjalani hidup ke arah yang lebih baik. Oke, sekarang kita akan ngebahas satu hal yang lagi-lagi membuat diri kita sebagai pendengar ini, agak tertampar. Sekarang coba jujur sama saya. Kalau seandainya saya ada di depan mata kamu, kemudian saya bertanya satu pertanyaan sederhana kepada diri kamu, kira-kira kamu bakal jawab apa? Pertanyaan saya gini, kalau seandainya kamu sedang mengalami kegagalan dalam hidup, baik itu gagal dalam asmara, gagal dalam perkuliahan, gagal dalam cari duit, gagal dalam kerjaan, termasuk juga, mungkin gagal di dalam pergaulan gitu ya. Ketika diri kamu gagal, menurut kamu, siapa yang keliru? Coba jawab. Percaya nggak? Kalau saya tanya seperti ini, kebanyakan di antara kamu akan menjawab, oh jelas yang salah itu diri saya mas. Kenapa? Ya karena saya tahu bahwa semua itu berawal dari diri saya sendiri. Saya itu sering menyalahkan orang lain sampai saya lupa berkaca dengan diri saya sendiri. Betul nggak mas? Nah ini dia nih. Sekarang saya ingin memberitahu kamu sebuah fakta nyata yang sayangnya gak semua orang tahu. Dalam hidup, biasanya manusia selalu bersahabat dekat dengan yang namanya titik salah. Saya ulangi ya. Dalam hidup, kita nih kadang-kadang suka gak sadar, suka bersahabat dekat dengan makhluk yang namanya titik salah. Loh mas, sebentar mas. Titik salah tuh siapa mas? Saya nggak kenal mas. Saya kenal sama titik salah mas, tetangga. Bukan tetangga kamu, bukan. Yang saya maksud titik salah di sini adalah kita ini secara nggak sadar. Coba deh pikirin. Ketika ada satu hal yang tidak nyaman, kenapa sih kita harus selalu bertanya, ini salah siapa? Kadang-kadang manusia itu suka nggak sadar bahwa masalah itu letaknya bukan di pertanyaan ini salah siapa ya. Tapi justru masalah satu hal yang disebut kamu terima nggak masalah ini terjadi atau tidak. Itu dia. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Masalah apapun yang sudah kamu hadapi atau sedang kamu hadapi, saya mau tanya. Selama ini kalau jujur nih, kamu lebih sering mana? Menanyakan ini salah siapa ya, atau diri kamu berusaha menerima keadaan? Kalau diri kita jujur, di saat masalah kita nggak beres-beres, sadar atau tidak, itu letak masalahnya sama. Apa mas? Masalah itu nggak beres-beres karena kita selalu bertanya, ini salah siapa ya? Oh, ini salah orang tua saya dulu gituin saya. Kenapa saya bisa bercerai sekarang? Ini salah siapa ya? Oh, salah bapak saya. Kenapa? Karena bapak saya juga bercerai. Oh, saya nggak naik kelas. Atau saya drop out. Salah siapa ya? Oh, salah kampusnya. Karena kampusnya tidak bisa memberikan pendidikan yang layak buat saya. Atau bahkan yang paling sedih adalah dia menyalahkan diri sendiri. Saya baru aja baca. Di sosial media ditunjukin sama orang. Ada orang mau bunuh diri.
Hanya karena masalah apa teman-teman? Dia tidak bisa menyelesaikan skripsi. Menurut kamu, maaf, orang tersebut berlebihan atau tidak? Bagi saya, orang itu tidak berlebihan. Orang itu korban. Oh, korban dari negara ya Mas ya? Korban dari sistem pendidikan kita ya Mas ya? Bener Mas, saya setuju Mas. Bukan salah negara, bukan salah sistem pendidikan kita bahkan. Terus salah siapa Mas? Salah kamu. Loh kok salah saya nggak nyambung Mas? Iya, salah kita. Kenapa kita harus mencari salah siapa sih? Kenapa kita nggak berusaha daripada bertanya ini salah siapa? Kenapa kita nggak berusaha mencari cara gimana saya supaya bisa melewati tahap ini dalam hidup saya? Teman-teman, saya mau sedikit cerita boleh ya? Kamu tahu nggak perjuangan saya dari 0 subscribernya sampai 1 juta subscribernya itu nggak gampang loh. Saya cerita dulu. Jadi dulu ketika saya masih ya bisa dibilang ABG, saya buat ngomong aja itu susah teman-teman. Jangan pikir saya bisa ngomong kayak gini tuh dari kecil, tidak. Saya bisa ngomong kayak gini itu karena saya terus berdoa sama Tuhan, minta keajaiban supaya saya pinter ngomong, itu fakta ya. Walaupun mungkin terkesan gak masuk akal. Dulu saya susah ngomong. Tapi ketika saya susah ngomong, apakah saya mencari siapa yang salah? Apakah saya harus menyalahkan diri sendiri? Nah, sama seperti sahabat kita tadi yang mau bunuh diri hanya karena skripsi. Dia menjadi mau bunuh diri karena di pikiran dia mencari ini salah siapa? Salah saya. Kenapa? Saya tidak bisa menyelesaikan skripsi karena saya bodoh. Oh, saya tidak bisa menyelesaikan skripsi karena saya nggak mampu beli laptop canggih. Oh, saya tidak bisa punya pacar karena saya jelek. Oh, saya tidak bisa jadi orang maju karena saya begini, saya begitu. Terus cari salah siapa. Itu namanya titik salah. Dan kamu sadar atau tidak, titik salah ini adalah sumber bencana yang paling besar, teman-teman. Tadi saya bilang, dari subscriber 0 sampai 1 juta, itu saya kuncinya cuma satu, teman-teman. Ketika ada hasil yang tidak sesuai, saya tidak mencari ini salah siapa. Tapi saya justru bertanya, gimana cara saya untuk melewati tahap ini dalam hidup saya? Jadi contohnya misalnya gini, dulu ketika subscriber saya baru 100 gitu ya, 100 beneran, bukan 100 ribu, 100 perak lah gitu. Subscribernya baru 100 gitu kan. Ya video kalau kita tayangin ada yang nonton, ada yang enggak gitu. Iya toh? Kadang-kadang ada haters yang nggak jelas ngomongnya apa, kita ngomongnya apa, betul nggak? Kalau saya dulu pakai mindset ini salah siapa, mungkin saya udah berhenti teman-teman. Kenapa? Karena saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Oh, saya bodoh nggak bisa ngomong. Oh, saya bodoh nggak bisa bikin materi. Tapi yang saya lakukan untungnya dulu benar. Daripada saya bertanya ini salah siapa, saya langsung bertanya gimana cara saya bisa melewati fase ini. Akhirnya terjadi tuh. Akhirnya saya sampai titik ini, titik puncak yang bisa jadi semua orang mau. Nah sekarang bagaimana dengan kamu coba? Saya nggak tahu masalah hidup kamu apa. Saya bahkan mungkin tidak perlu tahu masalah hidup kamu apa. Yang saya perlu tahu adalah, apakah kamu mau melewati fase ini? Mau nggak? Kalau diri kamu nggak mau, apakah kamu rela tidak mau menjadi orang yang lebih baik? Loh iya, melewati fase ini kamu butuh. Saya ulangi, dirimu butuh melewati fase hidup yang menyakitkan ini. Kamu butuh. Bukan buat saya, tapi buat kamu dan orang-orang yang kamu cintai, sadar gak? Diri kamu mungkin punya kehidupan rumah tangga yang kurang baik. Kamu bingung kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya. Loh kamu butuh fase ini supaya kamu lebih kuat, lebih matang. Dan ketika kamu matang, diri kamu sendiri nanti yang beruntung dan anak-anakmu. Iya dong. Anak mana yang gak bangga punya seorang bapak yang hebat? Anak mana yang tidak bangga punya seorang ibu yang hebat? Dan diri kamu sedang dibimbing ke arah sana, sadar gak? Bagaimana dengan anak tadi mas? Akhirnya bunuh diri nggak? Nggak. Untungnya sebelum dia bunuh diri sudah dicegah sama polisi. Nah sekarang teman-teman, saya tahu bahwa bisa jadi bukan hanya anak itu yang pengen bunuh diri. Bisa jadi mungkin kamu atau orang-orang yang kamu kenal sedang
ngomongin bunuh diri terus. Sekarang coba deh, suruh mereka nonton video ini, kemudian kamu tanyakan kepada mereka, lu mau nggak melewati fase hidup ini? Kalau lu mau, lu akan jadi orang keren di masa depan, gue janji sama lu. Bilang gitu sama dia. Sama seperti saya ingin bertanya kepada kamu sekarang. Hey, kamu sebagai sahabat saya nih, sebagai saudara saya bahkan yang sangat dekat di pagar kehidupan. Kamu mau nggak melewati fase hidup ini? Kalau kamu mau, percaya sama saya, diri kamu akan menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Karena kamu butuh tahap ini, kamu butuh fase kehidupan ini. Ya tapi sakit mas, memang sakit, tapi coba deh hadapi. Gak ada orang yang sukses, gak ada orang yang oke tanpa ada masalah di masa lalunya. Kalau kamu pengen tahu masalah saya seperti apa di masa lalu, sudah saya tulis di buku. Kamu bisa lihat di deskripsi video ini. Di deskripsi ada link yang bisa kamu klik untuk pembelian buku. Beli buku saya dan baca. Segitu banyak loh masalah saya. Sekarang, ayo rubah pola pikir kita teman-teman. Yuk, rubah bersama saya. Daripada kamu mencari titik salah, daripada kamu mencari ini salah siapa, daripada kamu bergaul dengan titik salah kamu terus setiap hari, udah putus cinta deh sama dia. Putus cinta, ceraiin tuh titik salah. Udah, talak 3 tuh titik salah kalau perlu. Udah nggak perlu lagi kita cari titik salah, oke? Sekarang apapun yang terjadi dalam hidup kamu, berdoa sama Tuhan, supaya kamu dikasih jalan keluar. Bukan malah kamu menggerutu sendiri. Negara kita ini sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Syarat utamanya kalau mau jadi sahabat pagar kehidupan, saya bilang harus percaya Tuhan. Agama apapun boleh. Kalau kamu nggak percaya Tuhan, ya nggak bisa kamu bisa sukses seperti sekarang nonton pagar kehidupan, toh? Jadi sekarang saya bilang, nggak usah cari salah siapa. Fokus kamu adalah bagaimana cara kamu bisa melewati fase kehidupan yang sedang ada di depan mata kamu ini. Cara melewatinya gimana mas? Pakai Tuhan. Berdoa yang maha kuasa. Tanyakan, ya Tuhan, atau ya Allah, saya pengen lepas dari masalah ini. Saya pengen bisa melewatinya, bantu saya. Terus gitu berdoa setiap hari sambil kamu sedekah. Lihat, nanti lama-lama kamu bisa melewati masalah hidup kamu dan kamu bisa menguji perkataan saya bahwa memang benar kata Mas Aryan. Ketika saya sudah melewati fase ini, saya jadi lebih dewasa, mas. Lebih mateng, mas. Lebih keren, mas. Lebih sukses bahkan, mas. Terima kasih. Coba deh, taruhan sama saya. Diri kamu pasti akan berkata seperti itu di masa depan. Kalau kamu masih mau melewati fase ini dalam hidup kamu. Kamu gak sendirian. Ada saya di sini. Orang yang juga pernah mengalami hal yang menyakitkan sama seperti kamu sekarang. Yuk, maju terus yuk. Saya bimbing kamu dengan video-video saya. Tapi untuk kali ini, kamu janji. Janji untuk terus maju melewati fase kehidupan ini ya. Maju terus. Percaya sama saya. Kamu akan menjadi orang yang luar biasa hebat di kemudian hari. Kamu butuh ini semua. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing and keep loving. Bye-bye semuanya.